Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang takdiman dan ikroman terhadap kedua orang tua dan guru, serta gemar beramal soleh. Takdiman artinya adalah patuh, dan ikroman adalah memuliakan. Nah, jadi takdiman dan ikroman itu patuh, menghormati, dan memuliakan kedua orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ternyata ada di dalam Al-Quran, telah diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia dan Bani Israel, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat-umat beliau. Artinya, kita baca artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, yaitu mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, jadi Allah sudah memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, bertutur katalah yang baik kepada manusia, agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ternyata sebagian kecil saja yang patuh, sedangkan yang lainnya itu pembangkang. Nah, Allah sudah mengatakan hal tersebut di dalam Al-Quran. Sehingga kita semoga saja termasuk dari yang sedikit itu, sebagian kecil dari orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Hal yang wajib dilaksanakan ketika orang tua masih hidup. Nah, jadi ketika orang tua masih hidup, dua-duanya masih sehat, maka kita wajib melakukan banyak hal. Nah, contohnya ada di 12 angka ini. Yang pertama, menaati mereka dalam hal apapun kecuali diperintah untuk syirik. Nah, jadi semua hal yang mereka perintahkan kepada kita itu wajib ditaati, kecuali jika mereka memerintahkan untuk syirik kepada Allah, menyembah selain Allah. Nah, maka itu tidak usah ditaati. Tetapi selama tidak memerintahkan untuk syirik, semua hal yang diperintahkan itu wajib ditaati, tidak boleh diingkari, tidak boleh ditolak. Nah, kalau misalkan belum bisa melaksanakan, maka katakanlah maaf ataupun katakanlah sebentar lagi. Jadi jangan bilang sebentar lagi malah ternyata tidak melaksanakan perintahnya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang salah. Kalau misalkan mengatakan sebentar lagi, maka tentukanlah waktunya 10 menit lagi atau 30 menit lagi. Kalau sudah menentukan waktu, maka wajib dilaksanakan. Kalau sudah waktunya, tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena nanti akan menjadi menyebab kemarahan orang tua. Yang kedua, berbakti merendahkan diri di hadapan orang tua. Nah, ini juga wajib, berbakti merendahkan diri. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya ketika dimintai tolong untuk melaksanakan atau untuk mengoperasikan handphone. Nah, orang tua kan bingung, kita disuruh mengoperasikan handphone. Gimana caranya? Buka WA, kirim video atau kirim voice note. Nah, ternyata karena emosi kita bilang, lah bapak ke orang ngerti. Nah, jadi itu tidak boleh. Lah bapak ke kepriwe sih kayak gue tok orang ngerti. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi tidak boleh merendahkan orang tua. Justru kita lah yang harus merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Jangan sampai bilang ngerti apa sih bapak ke. Nah, itu juga tidak boleh. Jangan sampai mengatakan menganggap diri kita lebih hebat atau lebih pintar dari orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut di hadapan mereka.
Nah, usahakan ketika berhadapan dengan kedua orang tua, berbakti atau berbicara dengan lemah lembut. Jangan keras-keras, jangan terlalu kasar. Nah, karena hal itu akan menyakiti kedua orang tua. Yang keempat, tidak mencaci maki keduanya. Nah, ini juga termasuk hal yang berbakti kepada orang tua, tidak mencaci maki keduanya, menghina termasuknya, kemudian mengejek, kemudian merendahkan, itu juga termasuk mencaci maki. Yang kelima, menyiapkan makanan untuk mereka. Nah, sudah berapa lama adik-adik tidak membuatkan teh? Nah, coba diingat-ingat terakhir membuatkan teh, terakhir membuatkan makanan untuk mereka kapan? Nah, itu kita latihan untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Minimal membuatkan kopi, membuatkan teh, latihan untuk bisa membuat nasi. Nah, menanak nasi, masak, goreng, dan lain sebagainya. Yang keenam, meminta izin sebelum pergi. Nah, jadi kemanapun, walaupun itu dekat, tetap harus izin karena kita berasal dari rumah, berada dari rumah, kemudian pengen keluar. Nah, ingin keluar harus izin supaya orang tua tidak khawatir. Nah, kalau misalkan kita izin, insya Allah akan didoakan kebaikan oleh orang tua. Orang tua jadi tenang. Nah, kalau orang tua tenang, maka malaikat-malaikat pun ridho ketika kita pergi. Nah, jadi kalau mau pulang sekolah, ternyata ingin dolan, ingin main, maka harus izin terlebih dahulu. Kalau tidak membawa HP, pinjam HP Pak Guru atau Bu Guru. Ya, karena memang di sekolahan tidak boleh membawa handphone. Harus bilang ke Pak Guru Bu Guru untuk mengirim pesan kepada orang tua, izin. Kalau ternyata mau pulang sekolah tetapi langsung main, nah itu izin, tidak boleh langsung main. Lebih baik lagi pulang dahulu ke rumah, izin ke orang tua. Yang ketujuh, membuat keduanya ridho. Nah, jadi kalau misalkan orang tua ridho sudah mengiyakan, maka insya Allah Allah pun juga ridho. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Nah, ridho Allah fi ridhol walidain. Nah, jadi Allah itu akan ridho jika kedua orang tuamu ridho atau setuju. Yang kedelapan, memberikan harta kepada keduanya sebesar yang mereka inginkan. Nah, ini juga termasuk berbakti kepada orang tua selama orang tua masih hidup. Nah, ketika orang tua minta jajan yang kita punya atau kita sedang makan, kemudian orang tua menggigit, tidak usah marah-marah. Lah, dening nyokotnya gede banget. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini termasuk hal yang harus kita tahan. Nah, kalau orang tua minta dikasih, kalau kita ada, dan tidak boleh marah-marah. Yang kesembilan, memenuhi sumpah atau nazar kepada keduanya. Nah, jika keduanya itu masih hidup dan kita sempat bersumpah atau bernazar, maka harus dipenuhi. Yang kesepuluh, bersikap sabar dan menahan amarah. Nah, ini juga termasuk yang sulit, karena ketika kita berhadapan dengan kedua orang tua, kadang-kadang ada emosi, kadang-kadang ada marah, itu ditahan, jangan dikeluarkan. Yang ke-11, memberi hadiah kepada orang tua. Nah, ini juga kapan terakhir kali kita memberi hadiah kepada orang tua. Nah, jadi dicoba untuk memberi hadiah sekali-kali, jangan orang tua terus yang memberi. Yang ke-12, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Nah, artinya ketika kita dikasih buku, dikasih tas dari jerih payah orang tua, ternyata kita tidak memanfaatkan hal tersebut, malah menyia-nyiakan. Nah, jadi jangan sampai menyia-nyiakan kerja keras orang tua, tidak belajar, bermain terus, dikasih handphone malah untuk game-gamean terus. Nah, itu namanya menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Nah, dilatih untuk dikurangi sedikit-sedikit. Handphone itu untuk belajar, untuk mencari materi, dan lain sebagainya.
hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau mereka sudah meninggal? Nah, beruntung ya anak-anak, adik-adik yang masih orang tuanya lengkap. Makanya dilaksanakan tadi poin yang 12 tadi. Nah, tapi kalau sudah meninggal ternyata ada teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal, maka ada hak-hak orang tua yang harus dilakukan. Ada 5 hak orang tua. Yang pertama, mengurus jenazahnya dan banyak mendoakan keduanya. Yang kedua, beristighfar dengan memohonkan ampun untuk keduanya. Nah, jadi setiap waktu sholat itu berikanlah istighfar. Nah, doanya bagaimana? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shohiro. Nah, itu nomor 2, beristighfar dan memohonkan ampun untuk keduanya. Yang ketiga, menunaikan janji dan wasiat keduanya yang belum terpenuhi selama hidup mereka dan melanjutkan amal-amal baik yang pernah mereka kerjakan selama hidup mereka. Nah, jadi ini melaksanakan janji dan wasiat keduanya. Kemudian melanjutkan amal-amal baik yang pernah dikerjakan oleh orang tua. Orang tua suka memberi, maka kita lanjutkan. Orang tua suka bersilaturahmi ke tempat saudara, keluarga, kita lanjutkan, kitalah yang bersilaturahmi. Nah, orang tua suka ke masjid, dilanjutkan. Nah, itu namanya berbakti kepada orang tua. Yang keempat, memuliakan teman atau sahabat dekat kedua orang tuanya. Nah, ini ketika kita tahu seseorang itu adalah teman dekat orang tua kita, maka kita harus memuliakan mereka. Nah, harus memuliakan. Anggaplah mereka juga termasuk orang tua kita, karena orang tua kita adalah dekat dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bakti anak yang terbaik adalah seseorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya meninggal. Nah, jadi bakti anak yang terbaik ternyata adalah anak yang mau menyambung silaturahmi dengan keluarga ayahnya yang telah meninggal atau ibunya yang telah meninggal. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat orang tua. Nah, ini kalau misalkan ternyata kerabatnya jauh-jauh, punya adik dari ayah yang sudah meninggal di Kalimantan. Nah, ini kalau bisa disambung silaturahminya. Nah, itu adalah hak dari orang tua yang telah meninggal dunia. Berakhlak baik terhadap guru. Nah, kenapa harus berakhlak baik terhadap guru? Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Hukum mematuhi dan menghormati guru adalah wajib. Nah, jadi guru itu termasuk orang tua. Nah, jadi guru berkewajiban untuk mendidik, membimbing agar diridhoi oleh Allah, agar menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah. Maka hukumnya adalah wajib untuk menghormati guru. Nah, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, ini kita disuruh bersabar. Bersabar kepada siapa? Kepada orang yang di pagi hari dan sore hari itu menyeru atau mengajarkan kepada Allah agar mengharap keridoannya. Nah, kalau pagi hari, siapa itu pagi hari? Guru-guru di sekolahan. Nah, kalau sore hari, ustadz-ustadz yang ada di TPQ atau di Madin. Nah, kita harus sabar. Dimarahi, dinasehati, kita perlu sabar menahan diri. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, kitab suci pedoman kita.
adab seorang murid terhadap gurunya. Nah, ternyata ada banyak adabnya atau perilaku yang perlu dilakukan. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan, lagi bersih ketika bertemu. Nah, jadi sudah rapi, jangan belum mandi, rambutnya acak-acakan, bertemu dengan guru. Yang kedua, menghormati guru, memuliakan, serta mengagungkannya karena Allah, dan berdaya upaya menyenangkan hati guru dengan cara yang baik. Nah, kadang-kadang kita itu ada yang guru-guru dibenci oleh kita karena mungkin terlalu galak, atau mungkin dirasa pilih kasih, atau mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Guru itu harus semuanya dimuliakan, dihormati, bahkan harus disenangkan hatinya. Nah, yang ketiga, bersikap sopan serta mencintai guru karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham sohirona wa ya'rif li'alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu. Nah, ini jadi bukanlah termasuk golongan Rasul, ancamannya serius. Orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua, tidak mau memuliakan orang yang lebih tua. Yang keempat, selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali mendapat izin dari guru. Nah, jadi selektif itu memilih pertanyaan mana yang betul-betul penting, mana yang perlu disampaikan. Jadi ketika ada dulu di dalam Quran surat Al-Kahfi, nah disebutkan Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Khidir, dan Nabi Musa meminta ilmu kepada Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir memiliki syarat, jangan bertanya sebelum Nabi Khidir yang menjelaskan. Nah, itu adabnya seperti itu. Ternyata Nabi Musa keceplosan, akhirnya bertanya ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu hal karena penasaran. Nah, Nabi Khidir sudah memperingatkan, jangan bertanya sebelum Nabi Khidir yang memberitahu. Ternyata Nabi Musa gagal. Akhirnya Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir tidak lagi mau mengajarkan kepada Nabi Musa. Yang kelima, mengikuti anjuran dan nasihat guru. Nah, jadi anjuran dan nasihat itu jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, tetapi harus masuk telinga kanan, turun ke hati, dan dilaksanakan. Yang keenam, datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. Yang ketujuh, datang ke tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Nah, kalau sudah tidak ikhlas, sudah gerundel, bagaimana ilmu bisa masuk? Nah, jadi harus ikhlas dan penuh semangat. Yang kedelapan, bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dia mengerti dengan baik. Allah berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi guru itu tempatnya bertanya. Jadi kita boleh bertanya kepada guru. Yang kesembilan, bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusilah dan berdebat dengan cara yang baik, mengingatkan bila ada kesalahan dengan penuh hormat. Nah, jadi jangan menganggap kalau gurunya salah, kita bisa berdebat mengalahkan guru. Nah, itu bukanlah adab, tetapi berdiskusi dan disampaikan. Nah, kalau termasuk juga ketika kita melihat pakaiannya guru ternyata tidak sesuai dengan yang ditentukan. Misalkan celananya terlalu tinggi atau kaos kakinya selen. Nah, bukan kanan dan kiri selennya, tetapi selennya yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Nah, kita harus ingatkan dengan hati-hati, jangan di depan umum. Pak Guru, itu kaos kakinya beda yang kanan dan yang kiri. Nah, itu akan membuat guru malu. Jadi mengingatkannya bagaimana? Nah, ketika sudah selesai,
didekati pak gurunya, di pelan-pelan, hanya pak guru dan kita yang dengar. Pak guru itu kaos kakinya beda. Nah, seperti itu, pelan-pelan diingatkannya. Yang ke-10, jika melakukan kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, segera mengakui dan meminta maaf. Karena insya Allah guru itu adalah orang yang bisa membimbing kita, membimbing bagaimana kita bisa mensikapi sesuatu hal. Yang ke-11, menjaga dari mendengarkan perselisihan di antara mereka. Nah, jangan malah senang melihat satu guru berdebat dengan guru yang lain. Nah, entah itu debat karena ilmu, ini setuju dan ini tidak setuju, ataupun berdebat dengan masalah duniawi. Nah, jadi tidak usah didengarkan. Jangan malah di kuping, apa sih kayak ribut-ribut. Nah, tidak boleh. Itu termasuk adab menghormati guru. Kemudian selanjutnya, pengertian amal soleh. Nah, jadi tadi itu sudah menghormati dan cara memuliakan orang tua dan guru. Sekarang adalah masuk ke dalam amal soleh. Nah, amal artinya perbuatan, soleh artinya baik. Maka amal soleh adalah perbuatan yang baik. Secara istilah, amal soleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah Rasul, dan dalil akal atau rasional, masuk di akal. Nah, ini ada ayat. Siapa yang tahu ayat apa ini? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa ngamilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kemudian apapun amal solehnya jangan diremehkan, karena ada hadis dari Abi Dzar. Abi Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Nah, ini termasuk pahalanya besar. Hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, wajah senyum. Keuntungan beramal soleh. Nah, jadi banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mendatangkan rezeki yang halal dan baik. Yang ketiga, meningkatkan derajat seorang hamba di hadapan Allah. Orang yang gemar beramal soleh, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Yang keempat, mendatangkan keberuntungan. Nah, karena didoakan oleh para malaikat, orang yang suka beramal soleh akan mendapatkan keuntungan. Nomor 5, mengeluarkan dari kegelapan yang disebabkan keserakahan nafsu manusia. Yang keenam, menumbuhkan rahmat dan kasih sayang pada sesama. Yang ketujuh, menghilangkan perasaan takut karena perlindungan Allah. Nah, dijamin orang yang suka beramal soleh akan mendapat perlindungan Allah, jadi hatinya tenang. Yang kedelapan, mendapat pahala yang berlimpah. Yang kesembilan, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kesepuluh, mendapatkan kemudahan di setiap urusan. Nah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Nah, husnudzon termasuk amal soleh yang mulia. Apa itu husnudzon? Husnudzon secara bahasa memiliki arti berbaik sangka. Nah, husnu artinya baik, sedangkan zon artinya prasangka. Jadi husnudzon artinya persangka baik. Lawan kata husnudzon adalah suudzon. Nah, suudzon artinya berburuk sangka. Su'u artinya buruk, zon artinya sangka. Maka suudzon adalah berburuk sangka. Secara istilah, husnudzon adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Nah, jadi tidak dilihat negatifnya, tapi semua dilihat positif.
Misalkan ketika ada teman yang membawa tas, nah ternyata tasnya itu pakai kresek. Nah, kita tidak boleh langsung negatif, kita harus cari positifnya. Oh, mungkin dia tidak ingin kehujanan. Oh, mungkin tasnya di rumah itu sedang rusak. Nah, jadi jangan langsung berpikiran negatif. Ah, kayak paling males nggawa tas. Nah, itu jangan, tapi berpikiran positif. Nah, di sini ada perintah Allah ternyata. Dan ini termasuk ayat yang sering keluar. Perintah tidak boleh berprasangka buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini kita latihan untuk mengartikan satu-satu ayatnya, satu-satu hurufnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian, kasiro. Nah, kasiron artinya banyak. Minad doni, dari berprasangka. Jauhilah oleh kalian banyak dari prasangka. Inna ba'dodoni, inna sesungguhnya ba'dodoni, sebagian dari prasangka, ismun, nah, dosa. Diingat-ingat ya, doni artinya prasangka. Wala tajassasu, dan janganlah tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yahtab, dan janganlah menggunjing. Ingat-ingat wa artinya dan, la itu jangan. Wala yahtab, dan janganlah menggunjing. Ba'dukum ba'don, sebagian dari kamu sekalian sebagian yang lain. Nah, artinya itu jangan menggunjing di antara kalian, jangan saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum. Nah, artinya a itu apakah, sama seperti hal. Nah, bahasa Arab. Ayuhibbu ahadukum. Apakah yuhibbu? Nah, artinya cinta atau suka. Apakah kamu suka ahadukum, salah seorang di antara kamu? Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka jika salah seorang di antara kalian ayyakula lahma, ayyakula. Nah, artinya memakan. Apakah kalian suka di antara kalian itu memakan? Lahma artinya daging. Nah, bahasa Arabnya lahma itu daging. Ahihi, saudaranya. Nah, memakan daging saudaranya. Maitan, yang sudah mati. Nah, maitan yang sudah mati. Ulangi ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka jika salah seorang di antara kamu itu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarih tumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik. Nah, fakarih tumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik. Ya iya, memakan daging saudaranya sudah mati, pasti merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Nah, jadi kalau yang sudah sering melakukan menggunjing teman, ngomongi teman, ketemu dengan sahabatnya, ngomongi si A, ketemu sama yang lain, ngomongi si B. Nah, itu tidak boleh. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Macam-macam husnudon. Nah, macam-macam berprasangka baik. Nah, yang pertama, husnudon kepada Allah. Nah, jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Sikap husnudon kepada Allah ditunjukkan dengan berbaik sangka atas segala kehendak Allah terhadap hambanya. Karena banyak hal terjadi yang kita tidak tahu hikmah dibalik suatu kejadian. Seringkali kita menganggap Allah tidak adil, padahal sebagai seorang mukmin semestinya kita menganggap takdir Allah adalah yang terbaik. Nah, jadi ketika kita berhusnudon kepada Allah, maka Allah pun akan ridho. Semua hal yang terjadi kepada kita termasuk adalah hal yang baik, meskipun itu adalah bencana.
misalkan banjir, atau kehilangan seseorang, atau kekurangan harta, kehilangan uang, dan lain sebagainya. Mungkin Allah itu sedang memberikan pelajaran kepada kita, memberikan seberapa besar sih kesabaran kita. Nah, kalau kita sabar ternyata lulus ujian Allah, maka balasannya pun baik. Tapi kalau tidak lulus dari ujian Allah, maka balasannya terserah kepada Allah. Nah, husnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri, yaitu berprasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri, senantiasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri di hadapan orang lain. Nah, orang yang husnudzon terhadap diri sendiri selalu memiliki semangat yang tinggi untuk meraih sukses, sebab dia mengenali dengan baik kemampuan yang dimiliki, mengasah kemampuan itu sehingga bisa tampil percaya diri. Jadi kita harus berhusnudzon, saya pasti bisa. Nah, saya harus bisa. Nah, gimana caranya? Nah, merasa percaya diri dan tidak rendah diri. Gimana caranya? Caranya dengan belajar dan berlatih. Kalau sudah belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, maka berprasangka baiklah kepada diri kita bahwa kita mampu. Yang ketiga adalah husnudzon terhadap sesama. Artinya adalah berprasangka baik terhadap sesama dan tidak meragukan kemampuan atau tidak bersikap a priori. Nah, jadi tidak meragukan kemampuan orang lain. A priori itu sudah merendahkan orang lain. Lah, si A pasti tidak bisa ini. Lah, si B pasti tidak bisa ini. Jangan dikasih tugas. Nah, itu adalah a priori merendahkan kemampuan orang lain. Semua orang selalu dianggap memiliki niat baik sebelum terbukti kesalahannya atau kekeliruannya. Jadi kita harus menganggap bahwa mereka itu berniat baik sebelum ternyata betul-betul mereka itu yang bersalah. Orang yang husnudzon akan memiliki banyak teman, disukai kawan dan disegani lawan. Tidak curiga kepada teman, pasti dia yang nyuri, pasti dia yang mengambil, padahal belum ada buktinya. Husnudzon merupakan kunci sukses dalam pergaulan. Nah, husnudzon ini bersikap baik, berprasangka baik, termasuk kunci dalam pergaulan. Jadi kita selalu berprasangka baik kepada orang lain, maka membuat orang lain pun menjadi senang terhadap kita. Manfaat atau hikmah dalam berbaik sangka. Nah, hikmahnya apa? 1. Hidup menjadi tenang, damai, dan optimis. 2. Berkeyakinan bahwa akan ada hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Jadi tidak putus asa, tetapi berpikir ke depan. Oh, ternyata saya mendapat musibah ini hikmahnya. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh dalam menghadapi ujian. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh atau menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif dan inovatif, bisa mencari jalan lain, berpikiran yang lebih banyak lagi. Orang yang berbaik sangka itu selalu berpikir positif. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih hikmah yang bisa diambil? Nah, itu. Yang keenam, menyebabkan mentalitas seseorang menjadi kuat. Yang ketujuh, hubungan pertemanan dan persahabatan menjadi baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan suudzon. Nah, belum sudah suudzon kepada orang. Ternyata salah orang atau salah sangka. Jadi kita menyesal, mau minta maaf malu karena ada di dalam hati kita, tidak minta maaf, ternyata kita sudah berprasangka buruk. Yang kesembilan, selalu bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Nah, ini adalah hikmah dari berprasangka baik. Silakan bertanya bila ada yang masih bingung. Diperhatikan dan dilaksanakan ya anak-anak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.